Oke, kita masuk ke soal nomor 90, soal terakhir dalam tryout kali ini, ya soal sejarah yang terakhirnya. Latar belakang pembentukan IMF, International Monetary Fund, pada konferensi Bretton Woods tahun 44. Artinya di sini VOC berdiri sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, tapi saat itu negara-negara Eropa dan Amerika tentunya sudah berpikir bagaimana menata ekonomi kembali, terutama di bidang moneter pasca Perang Dunia Kedua, karena mereka asumsinya negara sekutu ini mereka yakin mereka akan menang. Nah, sehingga mereka coba menyusun rencana untuk mengatasi masalah ekonomi pasca perang, belajar dari situasi Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama selesai, dunia nggak siap menghadapi suatu resesi ekonomi pasca perang, sehingga terjadilah krisis ekonomi Malaysia. Nah, pertemuan ini didasarkan pada kesepakatan hal yang tadi itu untuk menghindari, ya di sini nanti permasalahan atau nanti menghindari resesi ekonomi pasca perang, karena dalam perang ekonomi pasti hancur berantakan, apalagi di sini nanti ya mulai kita membicarakan nilai tukar dalam perdagangan, sehingga dibutuhkanlah IMF. Nah, saat itu yang disepakati pasca perang nanti mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar. Maka itulah salah satu alasan kenapa orang bertanya kenapa sih harus dolar dalam perdagangan, ya kesepakatannya seperti itu pada saat itu. Apalagi Amerika tahun 47, ya dengan bantuan Marshall Plan mereka menggelontorkan dolar begitu besar jumlahnya ke Eropa, sehingga dolar menjadi satu-satunya mata uang yang signifikan saat itu untuk bisa digunakan. Nah, itulah salah satu cara Amerika mengontrol perdagangan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, sebelumnya IMF ini kaitannya dengan moneter, keuangan dunia. Nah, terutama hal yang berkaitan tentang tentunya finansial ya, negara-negara pasca perang. Nah, nomor satu kita lihat, mencegah timbulnya praktik kapitalisme. Ini bidang moneter, bukan kapitalisme. Praktik kapitalisme ini nanti dibahas di WTO, World Trade Organization, atau dulu namanya GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Nomor 2, mendorong terjadi perdagangan bebas. Itu juga urusannya WTO atau GATT. Mendorong perkembangan liberalisme politik. Gak ada urusannya dengan IMF. Ini sifatnya politik, bukan moneter. Barulah nomor 4, membantu ekonomi negara berkembang, terutama di sini pasca Perang Dunia Kedua, lewat bantuan internasional agar keuangan sebuah negara tetap stabil. Nah, itu dibuktikan dengan penggelontoran dolar begitu besar lewat mekanisme bantuan-bantuan yang diberikan Amerika kepada negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Nah, jadi mereka udah desain dari awal bagaimana menguasai dunia lewat sistem moneter yang ada. Nah, jadi jawaban nomor 90 hanya 4 saja, D.